Oke, jadi sahabat-sahabat pecinta bonsai Indonesia, pameran dan kontes bonsai khususnya nasional, khususnya di organisasi PBBI ya, organisasi PBBI, salah satu organisasi penghobi bonsai terbesar di dunia ya, di PBBI itu ada beberapa kelas yang di aturan PBBI. Yang pertama adalah kelas pratama, terus ada kelas madya, kelas utama, dan juga kelas bintang. Nah, namun itu ya, itu yang disahkan oleh PBBI. Namun di pameran dan kontes bonsai nasional kita sering adanya kelas prospek. Nah, apa itu kelas prospek? Mari teman-teman kita simak video kali ini. Oke, dalam pengertiannya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prospek ialah peluang dan harapan, pemandangan ke depan, pengharapan memberi, harapan baik, kemungkinan hal sehingga berpotensi terhadap terdampak pada sesuatu. Nah, jadi di kelas prospek ini, pohon bonsai ini dia memiliki harapan pandangan ke depan bahwa pohon ini memang akan menjadi salah satu pohon yang berkualitas. Nah, dari penjelasan dasarnya, anak ini masih punya harapan ke depan ya. Jadi bonsai-bonsai di kelas prospek. Nah, ini merupakan satu kategori bonsai yang ditampilkan dalam kontes itu. Kalau dalam bonsai itu kan ada yang namanya tahapan hidup ya teman-teman. Tahapan hidup dari bonsai itu bermacam-macam, mulai dari tahapan bayi kemudian tahapan remaja. Nah, di prospek ini sangat banyak sekali tahapan remaja ya, ataupun tahapan dewasa, di mana bonsai dia belum memiliki struktur kerangka yang lengkap. Nah, jadi ditampilkan di kelas prospek. Yang ditampilkan sertakan di kelas prospek yaitu bonsai mulai dari tahapan anak ya. Jadi dia sudah memiliki akar, batang, kemudian cabang. Nah, minimal itu ya teman-teman. Jadi ketika sudah memiliki akar, batang, cabang, ini kemungkinan bagi dewan juri ataupun juri dalam proses menilai, dia sudah paham, sudah tahu alur dari gerak dasarnya dan kemudian konsepnya ini kedepannya mau dibuat seperti apa. Nah, di situ baru bisa untuk dinilai. Karena poin penilaian dalam kelas prospek itu yang terpenting adalah gerak dasar dan juga konsepnya ya, konsepnya, gerak dasar dan juga konsepnya. Jadi kondisi pohon, gerak dasarnya pada waktu ditampilkan itu seperti apa, apakah sesuai dengan konsepnya atau tidak. Nah, itu yang akan dinilai dalam kelas prospek. Jadi bonsai-bonsai yang ditampilkan di dalam kelas prospek adalah bonsai-bonsai yang belum memiliki struktur anatomi pohon secara lengkap. Artinya dia belum memiliki anak ranting, belum memiliki cucu ranting, dan lain sebagainya. Jadi minimal ada kerangkanya ya teman-teman, ada kerangka dari si pohon yang ditampilkan dalam kelas prospek tersebut. Nah, untuk poin kayak semisal kematangan terus dan yang lainnya ini tidak akan dinilai dalam kelas prospek. Meskipun pohon itu matang, tetapi konsep dasarnya, gerak dasarnya ini belum sesuai ataupun masih kurang, dia akan kalah dengan bonsai-bonsai yang baru dalam tahapan remaja. Artinya dia baru memiliki akar, batang, cabang, dan juga ranting. Sementara yang bonsai dia lebih matang tetapi konsepnya terus gerak dasarnya kurang sesuai, tentunya juga nilainya akan kalah dengan bonsai yang masih dalam tahapan yang masih kurang lengkap. Nah, itu makanya kenapa di tahapan kematangan di kelas prospek ini enggak dimasukkan dalam konteks kolom penjurian. Nah,
Kemudian kriteria apa saja yang ditampilkan ketika kita ingin mengikut sertakan pohon kita dalam kelas prospek. Nah, yang pertama tentunya kalau dulu ini masih diperbolehkan menggunakan pot plastik ya, tapi sekarang karena kita lebih menghargai akan karya dari bonsai kita, karena pameran dan kontes ini ibaratnya bonsai kita itu dishokan ya, dipamerkan. Tapi ketika masih menggunakan pot plastik jadi kesannya kurang etis ya, jadi kita meskipun prospek kita tampilkan dengan pot-pot bonsai yang mungkin pot tampilan dia ke depannya nanti. Nah, ini akan lebih baik lagi ya ketika dipandang dan juga nggak akan mengurangi nilai. Nah, terus yang kemudian juga kita tampilkan bonsai kita semaksimal mungkin ya, mulai dari penataan akarnya, kemudian penataan percabangannya dan lain sebagainya. Nah, meskipun seperti itu, di kelas prospek ternyata juga masih diperbolehkan ada pengelusan. Jadi pengelusan cabang dan ranting ini diperbolehkan dalam kelas prospek. Nah, inilah bedanya antara kelas prospek dan juga kelas-kelas yang lainnya. Jadi ingin mewadahi teman-teman yang memiliki bonsai yang masih tahapannya belum matang, belum jadi ataupun setengah jadi, ya masuknya di kelas prospek. Ketika bonsai sudah jadi, maka masuknya jangan salah kamar ini ya teman-teman, masuknya ya di kelas yang lebih tinggi lagi, artinya bonsai yang jadi, yang misal di kelas pratama ya, di atasnya prospek ini kan ada pratama. Jadi untuk bonsai yang sudah jadi tetapi belum sempurna, belum full ya, belum matang betul, ya masuknya di kelas pratama. Nah, selanjutnya ketika prestasinya bagus maka bisa naik kelas di kelas madya. Begitu juga selanjutnya, ketika di kelas madya dia memiliki prestasi yang bagus juga bisa naik kelas, artinya di kelas utama. Nah, di kelas utama dia mau mendapatkan predikat baik sekali minimal 3 kali sudah bisa naik di kelas bintang. Artinya ini ada tahapannya. Tahapan jadi pohon ini dia memiliki tahapan kelasnya masing-masing ya teman-teman. Jadi jangan salah pilih di kelas kontes ketika kita memasukkan bonsai kita ya, harus diperhatikan betul. Jadi itu ya sahabat pecinta bonsai Indonesia, itu adalah sekilas penjelasan tentang kelas prospek. Semoga sahabat-sahabat semua bisa lebih paham lagi dan kita semuanya bisa lebih paham lagi tentang pengertian kelas prospek itu sendiri. Dan ketika kita menampilkan di kelas prospek, tentunya kita tampilkan bonsai yang terbaik kita, yang prospek kedepannya itu memiliki masa depan yang cerah ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu penjelasan tentang kelas prospek, dan next kita akan jelaskan tentang bonsai di kelas pratama. Oke, terima kasih dan tetap semangat. Salam satu hobi bonsai Indonesia, small tree big dream.